Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa saya ada kebiasaan mengadakan selamatan atau syukuran panen. Biasanya masyarakat membawa hasil panen seperti padi, singkong atau buah-buahan, lalu dikumpulkan di satu tempat. Setelah itu ada doa bersama, namun terkadang disertai ritual lain seperti membakar kemenyan atau menabur bunga di sawah. Bagaimana sebenarnya batasan yang sesuai syariat dalam mengadakan syukuran panen seperti ini, Bu ya? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sebuah kegiatan di masyarakat, jika itu maknanya bagus, apalagi ada makna kebersamaan, berbagi dan seterusnya, maka jangan dihapus. Kalau itu sudah menjadi sebuah budaya, ya jangan dihapus. Akan tapi yang perlu adalah islamisasi budaya, menjadikan budaya baik itu sesuai dengan syariat Islam. Lalu apa? Ya sudah, ngumpulkan singkong dan sebagainya tetap dilaksanakan. Akan tapi hal-hal yang aneh kita tinggal. Sama, nabur bunga itu ya biasa. Cuman pertama kali orang melakukan itu untuk apa? Jika dia punya maksud bahwasanya mempercaya adalah adanya kekuasaan dari selain Allah, ya nggak boleh diikuti. Cuman perbuatan mengumpulkan singkong bukan tidak bertentangan dengan syariat. Namanya adalah islamisasi, mengislamkan sebuah budaya. Dari yang semula tidak kenal Allah menjadi kenal Allah. Dulu ada juga sebuah kegiatan, tidak tahu sekarang masih ada dan kita masih menemui di sebagian tempat, namanya bersih desa. Membersihkan desa itu, orang pada kumpul di perempatan jalan, semua yang membawa nasi bungkus, dan itu saling tukar berbagi. Kemudian setelah itu ada dukunnya yang komat kamit membaca mantra-mantra. Tapi bagi seorang ustadz yang cerdas, dukun juga waktunya akan berakhir. Bersama hilangnya dukun, pelan-pelan dan sebagainya dirubah. Kumpul di tengah di perempatan jalan dengan berbagi makanan tetap diadakan, cuman ternyata doa komat kamitnya sang dukun sudah ditiadakan, menjadi ganti dengan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai selesai. Nah ini merubah, sehingga sesuatu yang tidak baik ditiadakan. Jangan langsung dipangkas, apalagi itu ada kemesraan antara sesama. Ada sebagian itu memang ada maksud, cuman karena yang membuat adalah orang punya latar belakang keyakinan, sehingga maksud baiknya itu ketutup atau bercampur dengan ketidakbaikan. Termasuk mitos. Mitos itu kita harus tahu, ada pesan daripada sebuah mitos, sehingga pesannya harus tetap kita hadirkan, tapi mitosnya tidak perlu kita percaya. Kita harus paham makna. Jadi orang membuat satu cerita hayal mitos itu, sebenarnya punya maksud untuk beri nasihat. Nah kalau begitu nasihatnya diambil, mitosnya jangan dipercaya. Pernah dengar kisah Tangkuban Perahu? Misalnya, maling kundang kan begitu ya. Mungkin cerita itu adalah cerita yang nggak ada, khayal, mitos. Tapi pesannya adalah pesan berbakti pada orang tua. Ya pesannya dong diambil, mitosnya dipercaya. Pesannya benar, jangan didustakan semuanya. Jadi ada orang dulu membuat cerita itu untuk ibrah, untuk pelajaran, biarpun tidak terjadi dengan sesungguhnya. Orang kalau durhaka begini kisahnya. Cuman sebagian orang mempercayai mitosnya, pesannya tidak diambil. Ini ketukar. Ya pesannya diambil. Sama kalau kejadian apapun, jadi para ulama-ulama dulu khususnya yang di negeri ini, yang sering disebut dengan istilah kebijakan, kearifan lokal atau kalau lebihnya dengan istilah-istilah bahasanya, jadilah seorang alim yang bijak. Jadi tidak main tabrak. Akan tapi bagaimana merubah halus tanpa disadari mereka sudah bersama dengan kebenaran, tanpa harus dia meninggalkan tempat tersebut. Budaya-budaya termasuk seni-seni dan seterusnya. Jadi kayak tadi yang disebutkan, jangan dihapus dong, berbagi kok, singkong dikumpulin, nanti bisa buat bangun musola, diberikan fakir miskin dan seterusnya. Cuman ya kalau tabur-tabur bunganya ya nggak perlu lagi. Bunga ditanam di depan rumah biar tampak indah, nanti ada kupu-kupunya, ada kumbangnya, kan begitu. Ada burung-burung kecil yang hinggap di tangkai-tangkainya. Jangan dengan nabur-nabur yang nggak jelas. Kalaupun hanya menabur untuk wangian boleh saja. Tapi kalau sudah keyakinan bahwasanya ini makanannya apa itu, ini tidak boleh. Terus apa lagi tadi?
kemenyan dan sebagainya. Ya bukhur, kalau yang maksud kemenyan adalah kemenyan Arab, bukhur yaitu wewangian, harum-haruman ya sah saja. Tapi kalau sudah maknanya dunia perdukunan, kemenyan yang ada hubungannya dengan ngundang roh-roh ini sudah Anda tidak boleh mendengar hal-hal yang semacam itu. Jadi tinggal dipinggirkan bunganya, dipinggirkan kemenyannya, singkongnya kita bakar bersama. Masya Allah, paling suka saya singkong bakar, kan enak sudah. Jadi cerdas menyikapi sebuah tradisi atau budaya, itu adalah ciri-ciri penyeru dakwah yang indah, yang luas, yang ahli hikmah. Jangan langsung nggak boleh ini semuanya, yang nggak boleh saja ditiadakan. Tapi yang punya makna kebersamaan, makna berbagi, jangan dong. Yang ada tujuan mulianya jangan dipangkas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.